Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah berikan taufik kepada kita bisa berpuasa, beribadah di bulan Ramadan yang lalu. Dan ini adalah sebuah madrasah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin sidang jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitur Rahman beserta para pendengar dan para pemirsa dimanapun keberadaannya, perkenankan saya dalam beberapa menit ke depan membersamai para jamaah sekalian dan para pendengar sembari kita berniat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan beberapa pesan atau nasihat agama di dalam ayat Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, sepatutnya pada malam yang mulia ini sebagaimana biasa kita mendengarkan pelajaran dari guru kita Ustadz Haji Fakhruddin Lahmuddin. Akan tetapi sepertinya beliau sedang berhalangan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bertemu dengan bulan Ramadan, hingga pada akhirnya Allah perkenankan kita bertemu dengan bulan Syawal. Ini adalah salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang dinanti-nantikan oleh semua kaum muslimin dari sejak dulu hingga sekarang. Betapa banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah berikan taufik kepada kita bisa berpuasa, beribadah di bulan Ramadan yang lalu. Dan ini adalah sebuah madrasah yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita
dengan harapan agar kita semua bertakwa. Takwa sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama, itu diantaranya adalah ketika kita berupaya agar kita berada di dalam kondisi yang Allah ridhai dan kita tidak berada di dalam kondisi yang tidak Allah ridhai. Suatu ketika Abu Hurairah ditanyakan, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Beliau menjawab, "Pernahkah Anda berada di sebuah tanah yang penuh dengan onak duri?" Lalu orang yang bertanya tersebut mengatakan, "Pernah, wahai sahabat Rasulullah." Abu Hurairah kembali bertanya, "Apa yang Anda lakukan?" Orang yang bertanya tersebut menjawab, "Aku akan berhati-hati melangkah agar kakiku tidak mengenai duri." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Nah, itulah takwa. Ketika kamu menjaga dirimu untuk tidak melakukan apa yang Allah murkai. Kamu berupaya agar Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatimu dalam kondisi yang tidak Dia ridhai. Dan kamu juga berupaya agar Allah mendapatimu di dalam kondisi yang Dia ridhai." Itulah ketakwaan di dalam salah satu maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika juga pernah berpesan kepada saudara sepupu beliau, "Ihfazillaha yahfazka." Berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Jagalah Allah, ihfazillaha." Jagalah Allah, yahfazka. Maka sungguh Allah akan menjagamu. Kalau kamu menjaga Allah, balasannya adalah Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan dengan meninggalkan serta menjauhi apa yang Allah larang. Dan ini adalah wujud atau implementasi dari ketakwaan itu sendiri. Hadis ini menyuratkan bahwa ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga fisik kita, batin kita, dan Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ditimpa atau didera sebuah masalah, maka Allah akan mengeluarkan kita dari masalah tersebut. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menyiapkan jalan keluar dari masalah yang menderanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah, ini adalah buah dari ketakwaan yang lain, wa yarzuqhu, akan memberikan rezeki kepadanya dari yang tidak dia duga atau sangka. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, di antara keajaiban dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah tidak hanya menjaga kita ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti dari hal tersebut
Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ketika kita menjaga Allah, Allah itu tidak hanya menjaga kita tapi juga akan menjaga generasi setelah kita atau orang-orang yang kita cintai. Salah satu contohnya adalah apa yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Khidir dan belajar kepada beliau. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua bertemu dan Nabi Musa meminta izin agar Nabi Khidir mengizinkan beliau untuk membersamainya. Nabi Khidir menyebutkan bahwa engkau pasti tidak akan mampu sabar untuk tetap bersamaku. Lalu Nabi Musa mengatakan, insya Allah saya akan bersabar dan saya tidak akan menyelisihi apa yang engkau lakukan. Nabi Khidir kemudian mengatakan, qala fa in ittaba'tani, kalau engkau mau ikut dengan saya, fala tas'alni an syai'in hatta uhdith laka minhu dzikra. Kalau memang Anda ingin ikut dengan saya, maka jangan tanyakan atau pertanyakan apa yang akan saya lakukan, hingga pada akhirnya akan saya beritahukan kepada Anda. Kemudian mereka berdua naik ke sebuah kapal yang mengantarkan mereka menyeberangi sebuah perairan. Sesampainya di pantai berikutnya atau tepi perairan berikutnya, Nabi Khidir malah merusak kapal yang tadinya memberikan tumpangan kepada mereka secara cuma-cuma atau gratis. Di sini Nabi Musa mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir, kenapa kok dirusak padahal kapal tersebut sudah memberikan tumpangan kepada kita cuma-cuma. Nabi Khidir di sini mengingatkan, nah kan sudah saya ingatkan tadi. Lalu Nabi Musa minta maaf dan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Di kondisi yang kedua, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang zahirnya itu tidak mempunyai dosa. Lalu Nabi Khidir tiba-tiba membunuh anak tersebut. Di sini lagi-lagi Nabi Musa protes dan mempertanyakan kenapa dibunuh padahal anak ini tidak ada salah atau dosanya. Lalu Nabi Khidir kembali mengingatkan atau mengatakan hal yang sama, tuh kan Anda tidak bisa bersabar. Lalu Nabi Musa mengatakan, ini adalah kali terakhir saya mempertanyakan atau memprotes apa yang Anda lakukan. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya sampai ke sebuah kota. Di kota tersebut mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduk kota tersebut. Akan tetapi tidak ada satu rumah pun yang mau membuka pintunya untuk mereka berdua dan menjamu mereka berdua. Lalu Nabi Khidir mendapati sebuah rumah di kota tersebut yang hampir rubuh dan Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut. Ini adalah kondisi yang mungkin berbeda dari kondisi yang pertama dan yang kedua. Di kondisi yang pertama, orang yang berbuat baik dibalas dengan keburukan. Di kondisi yang kedua, orang yang tidak ada salah apa-apa malah diperlakukan dengan buruk, dalam tanda kutip dibunuh. Di kondisi yang ketiga, orang yang berbuat buruk kepada kedua orang yang mulia ini justru
mereka dibantu dengan diperbaiki salah satu rumah yang ada di kota tersebut. Di sini lagi-lagi Nabi Musa mempertanyakan sikap dari Nabi Khidir tersebut, dan Nabi Khidir mengatakan ini adalah kali terakhir kita bersama, dan ternyata memang Anda tidak mampu bersabar terhadap apa yang saya lakukan. Lalu Nabi Khidir menceritakan setiap rahasia dari apa yang beliau lakukan. Yang ingin saya sebutkan di sini adalah penggalan kisah yang ketiga, mengapa Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut. Nabi Khidir mengatakan bahwa wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Sedangkan adapun dinding yang tadinya hampir roboh, itu adalah dinding dari sebuah rumah yang hampir roboh, itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah rumah tersebut itu ada harta yang berharga. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah dari mereka berdua ini adalah orang yang saleh. Para ulama menyebutkan bahwa ternyata penyebab dari Nabi Khidir melakukan hal tersebut bukan karena 2 anak tersebut adalah anak yatim, akan tetapi karena ayah mereka itu adalah orang yang saleh. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayah di sini adalah ayah dari generasi ke-7. Walaupun memang tidak sedikit dari para ulama tafsir yang mengatakan bahwa ayah yang dimaksud di sini adalah ayah kandung mereka. Jika memang pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata abuhuma di sini adalah ayah dari generasi ke-7, ini menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, dan balasannya pun bisa dirasakan oleh anak cucunya walaupun rentang masanya itu sangat jauh. Seperti yang bisa kita dapati di kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ini. Jika memang ini benar, hadirin hadirat yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga orang yang menjaganya, dan bahkan orang-orang yang ada kaitannya dengan orang tersebut, walaupun rentang masanya itu sangat jauh. Oleh karena itu, tidak heran kiranya ketika kita dapati Sa'id ibnul Musayyib, salah seorang ulama besar dari golongan tabi'in, ini mengatakan suatu ketika kepada ananda beliau, demi Allah aku akan memperbanyak salat, memperbanyak ibadah demimu wahai anakku, la'alli uhfadhu fik. Kata beliau, la azidan wallahi la azidanna salati, la azidanna laka min salati la'alli uhfadhu fik. Demi Allah aku akan menambah salatku, memperbanyak salatku, ibadahku, moga-moga Allah menjagaku pada dirimu. Dan sebuah kisah yang lain yang mungkin bisa menjadi penguat dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwa ternyata ketakwaan orang tua atau kebaikan orang tua itu
akan bisa dirasakan manfaatnya oleh anak cucunya. Sebuah kisah yang disebutkan oleh Qatadah, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau suatu ketika pergi bertemu dengan Abu Ja'far Al-Mansur, salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah, khalifah yang kedua tepatnya. Qatadah dimintai oleh Abu Ja'far agar memberikan nasihat kepada Abu Ja'far. Lalu Qatadah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Anda mau mendengar nasihat dari apa yang saya dengar atau dari apa yang saya lihat?" Dari apa yang saya dengar, mungkin dari ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau perkataan para ulama, atau Anda ingin saya memberikan nasihat kepada Anda dari apa yang saya saksikan dengan kedua mata saya? Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, saya mau mendengar dari nasihat dari apa yang kamu saksikan. Lalu Qatadah menceritakan bahwa Umar ibnu Abdul Aziz, ini adalah khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang digelari dengan Al-Khulafa Ar-Rashidin yang kelima, adalah salah seorang khalifah yang sangat adil, yang di masa beliau itu bahkan kaum muslimin itu tidak mendapati orang yang berhak untuk menerima zakat karena keadilan beliau. Umar ibnu Abdul Aziz ketika wafatnya meninggalkan 11 orang anak, dan harta yang beliau tinggalkan itu adalah 18 dinar. Dinar ini mata uang yang terbuat dari emas. Lalu setelah dipakai sebagiannya untuk biaya penguburan, pengkafanan, pemandian dan seterusnya, hanya tersisa sekitar 9 dinar saja. Ini dibagikan kepada 11 anak beliau. Artinya masing-masing dari anak beliau menerima kurang dari 1 dinar. Kemudian Qatadah melanjutkan cerita beliau, ada khalifah lain setelah Umar bin Abdul Aziz, saya tidak mau menyebutkan namanya, juga meninggalkan 11 orang anak, dan masing-masing anak itu menerima 1000 dinar. Bayangkan 1 berbanding 1000 atau kurang dari 1 berbanding 1000. Kata Qatadah melanjutkan, demi Allah aku mendapati di satu hari yang sama salah seorang dari anak Umar bin Abdul Aziz bersedekah atau memberikan 100 ekor kuda untuk dipakai berjihad fi sabilillah. Sementara di sisi yang lain, di salah satu sudut pasar, salah seorang dari anak khalifah yang tidak saya sebutkan namanya tersebut itu menjadi peminta-minta di salah satu kota di Irak. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa sekali lagi ketakwaan itu adalah hal yang sangat penting, dan kiranya itu adalah hal terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk generasi setelah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaknya kaum mukmin itu khawatir meninggalkan generasi setelah mereka adalah generasi yang lemah.
khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadap mereka. Generasi yang lemah dari sisi keimanan kepada Allah atau dari sisi kemapanan material atau dari sisi kemapanan secara lahiriah dan batiniah. Dan Allah kemudian melanjutkan falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah jika memang mereka takut meninggalkan generasi yang lemah. Hal yang bisa mereka lakukan adalah mereka bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan mereka kepada Allah ini adalah bekal terpenting yang bisa mereka tinggalkan untuk generasi setelah mereka. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, puasa Ramadan yang sudah kita lakukan berikut berbagai jenis ibadah lain yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh harap agar itu bisa menjadi bekal bagi kita setelah di bulan Ramadan ini, agar bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar bisa lebih menjadikan kita sebagai sosok yang bertakwa kepada Allah. Hendaknya ibadah-ibadah tersebut tidak hanya menjadi ibadah yang hanya kita lakukan selama di bulan Ramadan saja. Ulama kita menyebutkan bahwa min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha. Di antara tanda dari dikabulkannya ketaatan atau ibadah seorang hamba adalah Allah mampukan dia untuk melakukan ketaatan berikutnya. Nah, upaya kita untuk bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan hendaknya menjadi hal yang juga kita jaga, menjadi hal yang kita kawal dengan baik, agar ketakwaan itu bersifat paripurna dan bukan hanya temporal atau berbatas waktu semata. Para ulama kita menyebutkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan itu sama dengan Allah di bulan-bulan yang lain. Jangan sampai puasa dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu hanyalah formalitas yang tidak mengubah diri kita atau mentransformasi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Perumpamaan yang disebutkan oleh banyak penceramah, orang yang berpuasa itu bisa, perumpamaannya ada yang berpuasa seperti puasanya ular dan puasanya ulat. Ular itu adalah binatang melata yang memangsa binatang yang lain. Sebelum dia berpuasa itu untuk agar memudahkan dia mengganti kulitnya. Sebelum dia berpuasa, sikapnya itu sama dengan sesudah dia berpuasa. Atau dengan kata lain, kondisi ular setelah dia berpuasa itu sama dengan kondisi dia sebelum berpuasa. Yang terjadi adalah ular itu hanyalah mengganti kulitnya sehingga dia terlihat menjadi lebih baik, menjadi lebih ramping, sehingga dia mudah untuk mengganti kulitnya. Sedangkan ulat sebelum dia berpuasa dia adalah ulat, ketika dia berpuasa dia bertransformasi menjadi kepompong, dan pada akhirnya dia bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Ini adalah sebuah perumpamaan yang hendaknya bisa menginspirasi kita agar ibadah dan upaya untuk meraih ketakwaan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita menjadi sosok atau pribadi yang baru,
yang lebih dekat dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ini bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون